Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6365 Kegagalan Pengobatan. Sudahlah, kok kamu bisa secepat itu tadi? Itu bukan lagi kecepatan dewa sejati, Ye Xiancheng mendesah. Tentu saja, itu salah satu kartu truf saya. Dalam hal kecepatan, aku tidak takut pada siapapun yang berada di alam yang sama denganku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Alasan mengapa dia mampu bergerak begitu cepat tadi adalah karena dia menggunakan keterampilan gerakan ajaib yang diajarkan oleh rusa ilahi. Kecepatan ilahi. Ketika kultivasi Chu Feng mencapai level dewa sejati tingkat 6, hampir tidak ada seorang pun di alam dewa sejati yang dapat mengejar Chu Feng. Saat ini, kultivasi Chu Feng telah meningkat ke dewa sejati tingkat 9. Bahkan dewa tingkat 2 biasa tidak dapat mengejar Chu Feng. Metode Ye Xiancheng sungguh ampuh. Namun metode rusa ilahi adalah keterampilan ajaib. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan 3 tingkat larangan ilahi Ye Xiancheng. Saudara Chu Feng, reputasimu memang pantas. Metodemu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Tapi metode sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh orang biasa. Kau memang hebat. Aku akui bahwa aku, Ye Xiancheng, telah meremehkanmu sebelumnya. Setelah Ye Xiancheng selesai berbicara, dia mulai menggunakan beberapa mantra sihir, dan kekuatan seluruh formasi segera muncul. Kemudian dia mengarahkan jarinya ke Chu Feng, dan kekuatan formasi ditransfer ke Chu Feng menggunakan Ye Xiancheng sebagai konduktor. Kau benar-benar menepati janjimu. Chu Feng menghela napas. Jika aku tidak menepati janjiku, bukankah aku akan menjadi orang yang tidak memiliki akar? Aku bahkan tidak memiliki keturunan, kata Ye Xiancheng. Berdasarkan karaktermu, kamu pasti akan memiliki banyak keturunan, kata Chu Feng. Oh, lupakan saja. Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Lebih baik aku tidak terjebak oleh cinta. Ye Xiancheng menghela nafas dan melirik Song Yun. Namun Song Yun pura-pura tidak merasakan tatapannya. Tetapi saudara Chu, kamu dapat menggunakan kekuatan formasi itu sesuka hatimu. Tetapi aku memerlukan bantuanmu untuk satu hal. Saudaraku, biarkan dia pergi, kata Ye Xiancheng. Tidak masalah. Jika aku bisa pergi dengan aman, aku pasti akan membiarkan saudara ke-9-mu pergi. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik keluar istana. Karakter Ye Xiancheng tampaknya baik-baik saja saat ini. Dia berkata dia akan membiarkan Chu Feng dan yang lainnya pergi, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Tetapi Chu Feng tidak dapat memastikan apakah orang tuanya juga berpikir demikian. Ya, Ye Xiancheng juga mengerti maksud Chu Feng dan mengangguk. Dia kemudian mendesak, mulailah menggunakan kekuatan formasi untuk menyembuhkan tetua tamuku. Chu Feng tidak menyerang secara langsung, namun dengan pikirannya, sebuah gerbang formasi muncul di depannya. Sosok neneknya melayang keluar dari sana. Ketika neneknya muncul, Chu Feng mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, kekuatan formasi itu melekat pada nenek Chu Feng, Ye Xiancheng, Egi, dan Song Yun secara bersamaan. Melihat pemandangan ini, Ye Xiancheng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan menggunakan kekuatan formasi pada Chu Feng. Namun, pengendalian seperti itu mengejutkan Ye Xiancheng. Menyembuhkan 4 orang dengan kondisi berbeda pada saat yang sama adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Tapi Chu Feng melakukannya dengan sangat mudah. Aku tak dapat menahan diri untuk mendesah, seperti yang diharapkan dari seorang spiritualis roh dunia. Namun, ketika Chu Feng mengaktifkan kekuatan formasi dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di antara ke-4 orang ini, Ye Xiancheng dalam kondisi terbaik, tetapi kondisinya tidak serius. Kekuatan penyembuhan ini dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Sungguh sia-sia bagi klan abadi Ye untuk membuat keributan seperti itu. Tidak heran jika Ye Xiancheng bersedia bertaruh dengan formasi penyembuhan. Dia pasti menyadari situasinya sendiri. Kalau begitu, tubuh Egi telah rusak karena penggunaan kekuatan spiritualnya. Tidak sulit untuk mengobatinya, tetapi tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan dia akan tetap menderita akibat serangan balik. Hal ini membuat Chu Feng merasa tertekan. Tubuh Egi jelas menderita serangan balasan,
tetapi di permukaan dia tampak baik-baik saja. Jelas bahwa dia memaksakan diri untuk menahan rasa sakit dan tidak ingin Chu Feng khawatir. Adapun mantra yang ditujukan pada nenek Chu Feng, mantra itu sangat kuat dan memang tidak bisa dipatahkan, namun sebenarnya mantra itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi kejiwaan neneknya. Mantra itu jelas memiliki efek lain, jadi tidak akan menghentikan Chu Feng dari menyembuhkan kondisi mental neneknya. Sayangnya, kondisi mental nenek Chu Feng sangat tidak stabil. Meskipun kekuatan penyembuhan yang begitu kuat dapat dengan mudah menyelesaikan kekurangan warisan Ye Xiancheng, Chu Feng merasa tidak berdaya menghadapi kondisi mental neneknya. Namun di antara keempatnya, situasi yang paling serius bukanlah yang dialami nenek Chu Feng. Yang paling serius adalah Song Yun. Song Yun tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi sesungguhnya tubuhnya sangat lemah hingga ia hanya tinggal cangkang. Saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Dapat dilihat bahwa meskipun Song Yun mendapat kesempatan besar, ia juga membayar harga yang mahal. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Song Yun. Song Yun merasakan tatapan Chu Feng dan tidak bisa menahan senyum cerah pada Chu Feng. Saudara Chu Feng, tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Aku tidak punya harapan tinggi sejak awal. Dia sangat pintar dan dapat menebak apa yang dipikirkan Chu Feng. Saya akan berusaha sekuat tenaga, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng menggunakan formasi penyembuhan untuk menyembuhkan keempat orang itu sekaligus. Ibu Ye Xiancheng berbalik dan pergi. Melihat ini, ayah Ye Xiancheng ingin menghentikannya. Namun tatapan tegas di mata ibu Ye Xiancheng akhirnya membuat ayah Ye Xiancheng berkompromi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi tersebut terus terkuras. Situasi Ye Xiancheng dan Egi telah diselesaikan semaksimal mungkin. Saat ini, kekuatan formasi hanya menyelimuti nenek Chu Feng dan Song Yun. Karena situasi Ye Xiancheng telah diselesaikan oleh Chu Feng. Namun, kondisi mental neneknya sulit diperbaiki, yang membuat Chu Feng menyadari bahwa mungkin kesadaran neneknya tidak stabil, bukan hanya karena keterkejutan yang diterimanya tahun itu, tetapi mungkin ada alasan tersembunyi lainnya. Ia menduga kondisi neneknya lebih menyerupai seseorang yang berlatih terlalu radikal, sampai-sampai kerasukan. Adapun Song Yun, karena Chu Feng tidak mampu menyembuhkannya, dia mengubah pola pikirnya dan mencoba yang terbaik untuk membantu Song Yun memperpanjang hidupnya. Bagaimanapun, Chu Feng tahu bahwa 8 sungai surgawi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sungai surgawi ke-9. Itulah tempat di dunia seni bela diri masa kini yang benar-benar mempertahankan penampilan aslinya. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya di sini, tetapi mungkin masih ada peluang di sana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi itu akhirnya habis sepenuhnya. Ye Xiancheng mengangguk berulang kali setelah menontonnya. Dia menonton dari pinggir lapangan sepanjang waktu, mengetahui bahwa meskipun Chu Feng bertarung di banyak medan dan menyembuhkan di saat yang sama, dia menggunakan kekuatan penyembuhannya secara maksimal tanpa ada yang sia-sia. Saudara Chu Feng, Anda sungguh hebat. Song Yun mendekati Chu Feng pada saat pertama, senyumnya semakin cerah. Dia secara alami dapat merasakan bahwa dia tidak akan disiksa oleh penyakit dalam jangka pendek. Hanya ini yang bisa kulakukan, tapi jangan patah semangat. Sejauh yang aku tahu, Sungai Surga ke-9 adalah tempat yang benar-benar makmur di dunia seni bela diri. Mungkin ada cara untuk membantumu pulih di sana, kata Chu Feng kepada Song Yun. Saya mendengarnya. Saya juga berencana untuk pergi ke sana. Tetapi saya harus bertahan hidup untuk menemukan kesempatan. Sekarang, saya yakin akan hal itu. Jadi, ini semua berkat kakak Chu Feng. Song Yun tersenyum, merasa senang dari lubuk hatinya. Saudara Chu, terima kasih banyak. Pada saat ini, Ye Xiancheng juga berjalan ke arah Chu Feng dan mengepalkan tinjunya. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah membiarkanku menggunakan kekuatan penyembuhan ini untuk menyembuhkan nenekku, kata Chu Feng. Kita awalnya sepakat bahwa jika aku kalah, kepemilikan formasi penyembuhan ini akan menjadi milikmu. Tapi kamu masih bersedia menyembuhkanku, jadi tentu saja aku harus berterima kasih padamu, kata Ye Xiancheng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.